Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas ada sekitar 12 saham ya yang akan kita bahas, di mana saham-saham tersebut adalah requestan yang ada di grup kemarin, di mana saya kemarin ada meminta untuk siapa tahu ada yang mau nitip untuk dibuatkan analisisnya sebelum open market di hari ini. Harapan saya cuma sedikit, ternyata sampai ada 20-an. Cuman di sini saya saring kembali, di mana beberapa saham ada yang beberapa baru aja saya analisis atau berikan technical analisisnya di tanggal 27 atau di tanggal 26 atau di tanggal 25 Mei kemarin ya. Jadi bisa, untuk yang nggak masuk ke video ini bisa lihat di analisis-analisis sebelum video ini ya. Oke, dan beberapa saham juga ada yang di request yang bukan termasuk saham syariah. Jadi di sini saya ambil aja saham-saham syariahnya aja. Jadi terkumpul, untuk saya simpulkan sebenarnya ada 11 saham cuman ya. Dan kemudian saya bonusin aja satu saham PTBA yang benar-benar sedang diperbincangkan saat ini. Oke. Sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini, otomatis akan langsung masuk ya ke grup sini. Kita bisa sharing dengan member-member yang lain, tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke. Kita lanjut aja, untuk saham yang pertama yang akan kita analisis adalah saham BRPT. Oke, saham BRPT kemarin menguat berapa? Menguat 3,07%. Jadi di sini bisa dibilang bisa dilihat saham BRPT ini saat ini memang sedang bergerak downtrend ya, di mana garis EMA 50-nya berada di bawah garis EMA 200-nya dan candle-candlenya masih berada di bawah garis EMA 50-nya. Kalau kita lihat secara tren jangka panjangnya atau tren besarnya, saham ini masih bergerak downtrend, tetapi saat ini dia berada di area, bisa dibilang area support terkuatnya, di mana ini adalah area resistance sebelumnya, dan di sini di breakout dan sempat di breakdown kembali dan kemudian kembali lagi di breakout dan kemudian di breakout kembali dan kemudian dia retest di sini untuk menjadi support pertama kali, dan sini adalah support keduanya, dan kemudian dia sekarang sedang berada di area supportnya kembali dan sudah menguat berapa ini? Menguat 3,07% dari area supportnya. Oke. Kita akan lihat untuk risk rewardnya, apakah kita sekarang masih punya kesempatan untuk masuk atau enggak. Dan kemudian untuk resisten terdekat kita mungkin di MA 50 ini ya, di harga 860 dengan presentasi 2,38% dan presentasi cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 790 dengan presentasi sekitar 6%-an ya. Berarti bisa dibilang secara risk rewardnya resikonya lebih tinggi, lebih apa ya istilahnya, lebih besar dibandingkan dengan reward yang akan kita dapat. Gimana kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya, di sini MA 50-nya bisa dibilang tegas ya, dia berfungsi menjadi area resisten. Di sini ada menjadi area resistennya dan kemudian dia turun lagi, dan di sini juga sempat menyentuh area MA 50-nya dan kemudian kembali reject lagi. Di sini juga sempat menyentuh MA 50 dan kemudian kembali turun lagi. Berarti di sini untuk target kita adalah di bawah MA 50-nya di harga 860 dengan presentasi 2,38%. Oke, seperti itu ya. Berarti bisa bilang cukup tipis ya untuk presentasi take profitnya. Jadi untuk yang mau masuk ke saham BRPT ini bisa mungkin ya, karena saat ini BRPT sedang downtrend. Dan untuk resisten terdekatnya, kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya, di sini kalau kita tarik garis juga seperti ini. Oke, di sini kita hubungkan antara resisten sebelumnya dan resisten selanjutnya. Di sini berarti juga sama ya, resistennya juga hampir mendekati atau sejajar dengan MA 50-nya. Jadi untuk saran saya, karena saham BRPT ini sendiri sedang bergerak downtrend, jadi mending ya kalau yang mau masuk mending cari aja saham yang lain yang sedang bergerak uptrend, yang mana ada kemungkinan akan memberikan reward kita lebih banyak lagi dibandingkan saham BRPT ini. Dimana kalau BRPT ini bisa dibilang risikonya lebih tebal dibandingkan dengan rewardnya. Dan untuk kalian yang masih punya, jadi kita masih ada harapan, sebenarnya masih ada harapan dia akan bergerak reversal kalau nanti seumpama dia berhasil ngejebol MA 50-nya ini dan berhasil juga ngejebol MA 200-nya. Tetapi selagi dia masih berada di atas harga atau masih berada di harga 795, berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama 795 dijebol, kita bisa keluar dulu aja untuk yang masih punya saham BRPT ini ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham WIRG.
Oke, WRG ini bisa dibilang kemarin dia udah ada upaya ingin ngejebol area supportnya ini ya, dimana support ini saya bentuk dimana batas atasnya adalah di harga 940 dan batas bawahnya di harga 860. Ini terbentuk dari gap ya. Di sini ada gap di sini dimana candle yang ini tanggal 12 April kemarin dia closingnya di harga 855 dan kemudian dia opennya di sini lompat di harga 1055 dan kemudian dia sempat turun dan kemudian closingnya di harga 945. Jadi bisa dibilang ini ada gap yang terbuka di sini dan kemudian saya hubungkan dan ternyata di sini sempat menjadi pantulan untuk yang candle ini ya di tanggal 27 April di mana dia sempat menyentuh harga harga berapa ya? 940 ya, dimana berarti ini adalah batas atasnya. Nah, di sini saya hubungkan dan kemudian di sini dia kemarin sempat ada upaya ingin keluar atau ingin ngejebol, nge-breakout ke atas dan kemudian di sini di candle ini dia emang sempat keluar ya ketika open market dia sempat menyentuh harga tertingginya adalah di harga 965 dan kemudian dia kembali kempes lagi di mana dia closingnya hanya di harga 865 berarti sudah kembali di dalam area ini lagi ya. Oke, dan kemudian ternyata di sini dia masih menguat tetap berada di dalam area ini, tetapi di tanggal 27 Mei-nya di sini dia kembali reject lagi atau menyentuh keluar dari batas bawahnya area sini di mana batas area sini adalah di harga 860 dan dia closingnya di harga 845. Berarti bisa dibilang dia gagal, bisa dibilang dia batal untuk fase breakoutnya. Oke, di sini ya seperti ini berarti pergerakannya. Dimana di sini hanya dia retest dan kemudian kemungkinan kalau dia nggak berhasil ngejebol lagi atau nanti merah lagi lebih jauh lagi berarti ini adalah proses retestnya untuk menjadikan area support di retest untuk menjadikan area resistance selanjutnya. Oke, berarti di sini harus waspada ya untuk saham WIRG yang kemarin sudah terlanjur masuk. Jadi bisa apa ya istilahnya warning aja ya. Nanti kalau seumpama dia closingnya lebih rendah lagi dibandingkan dengan closing yang hari ini atau kemarin di harga 845 kita bisa ancang-ancang untuk keluar dulu aja, tentunya itu pilihan kalian ya. Jadi kalian mau mau keluar dulu atau mau hold dulu sampai kemana dia penurunan juga ya terserah ya. Cuman saya memberikan pandangan aja secara teknikalnya. Berarti saat ini dia sedang retest untuk menjadikan area support selanjutnya untuk area support sebelumnya untuk menjadikan area resistance selanjutnya. Seperti kata kunci yang sering saya sebutkan, ketika resisten di breakout ke atas atau ditembus ke atas, maka support akan saya ulangi ya, ketika resisten di breakout ke atas atau ditembus ke atas, maka resisten akan berubah menjadi area support selanjutnya. Ketika support, tapi sebaliknya, ketika support di breakdown ke bawah atau ditembus ke bawah, maka support akan berubah menjadi area resisten selanjutnya. Oke, seperti ini ya. Berarti di sini dia sudah ngejebol area supportnya, berarti supportnya akan berfungsi menjadi area resisten di sini karena resisten tidak berhasil di breakout kembali ya. Oke. Selanjutnya ada saham. Oh, berarti saya simpulkan untuk yang belum punya untuk saham WIRG ini belum saatnya untuk masuk ya. Jadi kalau emang mau masuk, kita tunggu aja dia berada di atas harga 940-nya ya untuk yang belum belum punya dan ingin masuk dan untuk yang sudah punya ya kita pertimbangkan aja nanti ya kalau seumpama dia kembali turun atau closingnya kembali di bawah harga 845 kita bisa keluar dulu aja, tentunya itu pilihan kalian ya. Selanjutnya ada saham JPFA. Oke, JPFA ini sendiri masih bergerak downtrend ya, di mana MA50 masih berada di bawah MA200 dan candle-candlenya juga saat ini masih terus menjauh dari garis MA50-nya dan kemudian terbentuk candle doji kemarin dia naik 0,73% dengan volume yang bisa dibilang cukup menarik ya, di mana di sini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan volume-volume merah sebelumnya. Cuman kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, oke. Kalau kita lihat dari risk reward sendiri masih bisa dibilang kurang menarik ya, dimana risk reward sendiri masih bisa dibilang 1 banding 1 kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 1385 ya. Dimana kalau kita cut lossnya atau keluarnya di harga 1280 ataupun bisa dibilang itu tanggung ya karena di sini ada support support trendline uptrendnya di sini. Ini mana? Cuma sampai sini aja.
Oh, berarti ini nggak valid ya. Ini nggak valid karena cuma ada satu satu ini aja, karena ada satu pantulan aja. Harusnya ini di sini. Oke, berarti ini nggak valid. Tapi ini bisa dibilang ya menunjukkan bahwa ini adalah trend uptrendnya ya. Oke, tadi itu mungkin kegeser atau gimana. Ini saya paskan kembali. Nah, seperti ini udah tepat ya. Nah, berarti untuk saat ini berarti emang batasan cut loss kita emang tepat di harga 1280 ya. Dimana kalau seumpama kita buat di sini itu udah lebih dari 30% ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk saham JPFA ini kembali saya ingatkan saham ini masih bergerak downtrend ya. Jadi saham yang bergerak downtrend itu kita tetap bisa dapatkan cuan, tapi bisa dibilang kemungkinan cuan kita itu tipis dan kemungkinan dia akan ngejebol area supportnya akan bisa dibilang lebih kuat ya dibandingkan saham yang bergerak uptrend atau saham yang sedang bergerak sideways. Oke, dimana dia akan mencari lower yang baru lagi ya untuk saham yang sedang bergerak downtrend seperti ini. Oke, jadi untuk saham JPFA ini saya simpulkan mending ya skip dulu aja ya, dimana dia masih bisa dibilang masih cukup jauh dari area supportnya, dimana supportnya itu adalah di harga 1315, dimana itu adalah area resisten dan area support pantulan sebelumnya di sini. Oke, jadi kita tunggu aja ya, kalau mau masuk untuk saham JPFA ini kita tunggu aja dia mendekati area-area support seperti ini. Misal di harga 1310 dan resisten kita mungkin kita bisa pertimbangkan di MA 50-nya ini aja dulu ya untuk menjadikan area resistennya di harga 1495. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau emang yang mau masuk di saham JPFA ini saat ini juga sebenarnya nggak masalah juga ya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 10% dan untuk target kita masih juga atau bisa dibilang sudah di atas 5% juga. Tentunya kita harus tahu batasan cut loss kita. Kalau seumpama dia nanti bergerak naik, kita bisa take profit dengan bisa dibilang dengan apa ya, dengan kepuasan ya. Jadi misal nanti sudah naik 2%, 3%, 4% atau bisa maksimal 7%, 7,94%, kita bisa jual dulu aja, dimana masih ada kemungkinan atau kecenderungan dia akan kembali bergerak turun ya. Tapi kalau sumpama nanti kita masuk dan kemudian dia bergerak turun, kita harus tahu batasan cut loss kita. Jadi kalau dia menyentuh harga 1280, kita bisa keluar dulu aja dari saham JPFA ini, dimana dia akan membentuk lower low yang baru ya. Oke, seperti itu ya untuk saham JPFA ini. Selanjutnya ada saham MLPL. Oke, MLPL ini juga sama seperti saham JPFA dan saham BRPT tadi ya. Di sini saham ini masih bergerak downtrend dan kemudian garis MA50-nya masih berada di bawah garis M200-nya dan candle-candle juga masih bergerak di bawah garis MA50-nya, dan di sini juga dia bisa dibilang kemarin sudah ngejebol ya. Ngejebol di sini di tanggal 12 Mei kemarin sudah ngejebol area supportnya, dan kemudian di tanggal 13 Mei-nya kemarin dia sempat menyentuh harga 165 dan kemudian dia kembali lagi ke area support ini, tetapi dia belum berhasil menembus harga 190 ini ya, dimana 190 ini adalah support batas atasnya, atau saat ini berarti resisten batas atasnya, berarti belum berhasil ditembus. Jadi ada kemungkinan di sini selagi dia masih berada di area sini ya, jadi masih ada kemungkinan ya, ada harapan kita di mana pola double topnya ini akan cancel atau akan batal. Tapi kalau seumpama dia reject lagi dan menembus harga 165, berarti dia akan valid, dia akan terbentuk pola downtrendnya, dimana untuk support selanjutnya mungkin bisa dibilang ya di harga 80-an ya. Oke, 80-an atau di harga 120-an juga ada, di harga 144 juga ada supportnya. Oke, jadi untuk kalian yang belum punya saham MLPL ini, kalau mau masuk, kita pastikan aja dia sudah berada di atas harga 190-nya atau di harga 192 misalnya, baru kita bisa mulai entry. Tapi kalau saat ini sendiri dia masih terperangkap di dalam area sini, dimana area sini adalah masih bisa dibilang masih di tengah-tengah ya, dimana batas atasnya adalah di harga 190. Jadi kalau memang mau masuk, kita pastikan dia sudah ngejebol harga 190-nya. Tapi kalau sumpama nanti dia bergerak turun lagi atau ngejebol batas bawahnya di harga 177, kita masih ada harapan di harga 165. Kalau selagi dia masih bertahan di atas harga 165, kita masih aman ya. Tapi tetap aja belum saya sarankan
walaupun dia nanti masih tertahan di harga 165, tetap saya sarankan ketika dia sudah berhasil berada di atas harga 190 baru kita bisa mulai entry ya. Oke. Dan untuk kalian yang masih punya saham MLPL ini, kita masih punya harapan ya di harga 165 ini, dimana 165 itu adalah pantulan sebelumnya ketika dia turun dan kemudian tertahan di harga 165 dan dia kemudian lanjut naik. Jadi untuk kalian yang masih punya, selagi dia belum menembus harga 165, kita masih ada harapan dan dia akan kembali reversal atau kembali lagi naik lagi dan ke atas dan membatalkan pola double topnya ini ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau seumpama 165 dijebol juga, ya udah kita bisa keluar dulu aja, di mana dia bisa dibilang pola downtrendnya akan semakin kuat lagi ya. Oke, seperti itu ya untuk MLPL. Selanjutnya ada saham Palm. Oke, Palm ini secara trennya bagus ya dibandingkan dengan 1, 2, 3 saham sebelumnya, di mana saham tersebut ada bergerak downtrend dan kemudian di sini saham Palm ini sedang bergerak uptrend ya. Di mana secara kasarnya cukup kita lihat dengan garis MA50 dan MA200-nya. Garis MA50 berada di atas garis MA200-nya, akan tetapi di sini candle-candlenya sempat turun atau saat ini berada di bawah garis MA50-nya. Tapi kalau kita lihat sini dia masih tertahan di atas area support trend uptrendnya ini ya, dimana di sini adalah pantulan awalnya atau lower awalnya di sini. Kemudian dia adalah pantulan keduanya. Dan di sini juga kebetulan juga ada area ya. Di sini ada area support dan resisten sebelumnya di sini. Oke, dan selanjutnya di sini adalah pantulan ketiganya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya untuk saham Palm ini, jadi masih aman untuk kita hold walaupun dia sudah ngejebol MA50-nya, tetapi trennya masih terjaga ya, masih terjaga di mana dia masih bergerak uptrend dan masih berada di atas support trend uptrendnya ini. Tapi kalau seumpama di sini nanti seumpama dia ngejebol support trend uptrendnya ini, kita bisa keluar dulu aja ya. Misal di harga 795 itu adalah pilihan pertamanya kalau yang masih punya ya, masih punya. Dan kalau untuk pilihan keduanya kita bisa maksimalkan di MA200-nya ini di harga 690, dimana kalau seumpama dia ngejebol kembali MA200-nya berarti trennya sudah patah ya, atau tren uptrendnya itu sudah terkonfirmasi valid atau sudah memberikan dua kode ya, dimana kode pertama dia sudah ngejebol MA50-nya dan kode keduanya dia sudah ngejebol MA200-nya, dan kode ketiganya selanjutnya adalah MA50 akan memotong ke bawah MA200, dimana akan terbentuk pola dead cross, dimana itu adalah sudah berarti sudah valid ya, saham itu sudah mulai bergerak downtrend atau sudah selesai, fase uptrendnya sudah selesai. Oke, seperti itu ya untuk saham Palm ini. Jadi untuk kalian yang masih punya, bisa dibilang ya tadi ya, support trend uptrend ini masih ada harapan kita di support trend uptrend ini. Selagi belum menembus ini garis biru ini berarti masih aman, dan untuk pilihan terakhirnya selagi dia masih berada di MA200-nya berarti masih aman ya. Oke, dan untuk kalian yang belum punya untuk saham Palm ini, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Oke, kalau dari risk reward sendiri masih ada harapan kita dia bisa sampai ke target 985 ya, 925, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Oke, jadi kalau kita masuk di harga 850 nanti, dan kemudian batasan cut loss kita buat aja di satu tick aja di bawah area ini ya, di bawah sini, misal di satu tick di bawah support trendline uptrend ini di harga 795, dengan presentasi cut loss kita adalah 6,47% dan resisten kita adalah di harga 925 dengan presentasi 8,82%. Oke, berarti masih aman ya, dimana batasan cut loss kita juga masih di bawah 10%, dan untuk reward kita atau target take profit kita juga sudah di atas 5%, jadi masih bagus ya. Tapi di sini nanti bisa kita kombinasikan dengan bid overnya. Jadi kalau kita lihat dari bid overnya, apakah bidnya tebal atau overnya tebal. Kalau overnya tebal, ada kemungkinan harganya akan bergerak turun, dimana sudah banyak orang yang antri ingin menjual saham Palm ini. Tapi kalau yang bidnya yang tebal, berarti ada orang yang sedang mengantri atau ingin membeli saham Palm ini, ada kemungkinan saham Palm akan bergerak naik ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham TMAS. Untuk saham TMAS ini sepertinya udah sangat lama nggak saya ulas, dimana dia sekarang berarti kalau kita lihat sudah berada di harga atau di puncak harga tertingginya. Coba kita lihat menggunakan time frame
bulanan ya. Coba kita lihat. Oke, ternyata dia sudah sudah berada di puncak tertingginya ya. Oke. Seperti ini berarti kita akan cari area resisten selanjutnya di sini. Nah, untuk secara trennya sendiri saham ini sedang bergerak uptrend ya, di mana garis EMA 50 berada di atas garis EMA 200-nya di sini. Dan kemudian candle sudah menjauh dari garis EMA 50 dan ternyata sudah ngejebol area resisten sebelumnya di sini juga ya. Di harga di mana batas atasnya adalah di harga 2570 dan batas bawahnya di harga 2480. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan bantuan dari Fibonacci ekstensi untuk melihat resisten selanjutnya. Oke, saya akan ambil Fibonacci ekstensi di sini dan kemudian saya akan tarik dari swing low di sini, saya tarik ke swing high-nya dan kemudian saya akan tarik lagi ke swing low bawahnya sini. Oke, saya paskan aja dengan batas atasnya mungkin ya. Oke, di sini. Nah, berarti untuk target selanjutnya berarti adalah di harga 3180, di mana berarti di sini sudah kurang berapa persen lagi nih? Kurang sekitar 3,47% untuk sampai ke area resisten Fibonacci ekstensi 1,6-nya. Oke, seperti itu. Berarti untuk TMAS ini saya simpulkan untuk kalian yang masih punya saham TMAS ini, kita perhatikan di harga 3180 ya. Kalau semua 3180 nanti bisa ditembusnya, kita bisa hold terus aja dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di harga 4190-nya ini. Coba kita lihat dari kita akan edit lagi Fibonacci ekstensinya. Satunya sudah antara 2,6. Duanya ada di Oke, kalau duanya saya munculkan, maka di sini coba kita lihat. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi misal nanti kalau kalau seumpama dia berhasil ngejebol area resisten 3180, di mana itu adalah area resisten Fibonacci ekstensinya. Target selanjutnya adalah di sini ya, di harga 3570 dengan presentasi yang akan kita dapat adalah sekitar 12% lagi ya dari resisten 3180. Oke, jadi seperti itu saya simpulkan untuk kalian yang masih punya saham TMAS ini, kita bisa tunggu dia di harga 3180. Kalau seumpama dia dijebol atau bertahan di atas harga 3180, kita bisa hold dulu dengan harapan dia akan sampai ke target 3570-nya. Tapi kalau seumpama nanti di sini di harga 3180-nya ada ciri-ciri dia akan ada rejection, ada pentalan atau bisa dibilang reject dari area resisten, kita bisa hold dulu aja, kita bisa jual dulu aja, di mana ada kemungkinan dia akan kembali bergerak turun ke area support ini ya, ke area support 2560 ini. Oke, jadi amankan dulu profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali ke area-area di mana kita mulai beli ya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang belum punya saham TMAS ini, saya sarankan ya sama ya, kita tunggu aja dia breakout atau bertahan di atas harga 3180-nya, baru kita mulai masuk dengan target kita adalah di harga 3570. Coba kita lihat dari risk rewardnya. Misal kita buy on breakout di harga 3200 aja ya. Batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 3140 dengan presentasi 1,88% dan resisten kita di harga 3570 dengan presentasi 11,56%. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau seumpama dia nggak breakout, dia reject, kita bisa jemput aja dia di bawah sini ya. Misal kita ambil di harga 2580 dan batasan cut loss kita buat di harga satu tick aja di bawah area sini. Misal di harga 2460 dengan presentasi 4,65% dan target kita masih sama di sini di harga 3180 dengan presentasi 23,26% dari saham TMAS ini. Oke, seperti itu ya. Jadi saya ulang kembali untuk kesimpulannya, untuk kalian yang masih punya saham TMAS ini, kita perhatikan di harga 3180. Kalau seumpama dia di breakout, kita bisa hold terus. Tapi kalau seumpama dia ada indikasi reject dari area 3180, kita bisa jual dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali ke area supportnya. Dan untuk kalian yang belum punya, kita bisa tunggu dia breakout dari harga 3180 atau kita tunggu dia reject kembali ke area supportnya di harga 2560 nya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan lihat untuk saham BRIS.
Oke, saham Bridge ini sudah mulai dibentuk sudah mulai banyak ya sentimen-sentimennya yang menarik dari saham Bridge ini. Tetapi kalau secara trennya sendiri, secara chartnya sendiri, saham ini masih kurang menarik kalau menurut saya, dimana dia masih bergerak downtrend. Cukup dari garis MA50 dan MA200 ya cukup sudah kelihatan ya. MA50 berada di bawah garis MA200 dan candle-candle juga masih berada di bawah garis MA50-nya. Ditambah lagi dia kemarin ngejebol area supportnya ini ya, dimana support ini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian di sini adalah pantulan supportnya, dan kemudian dia kemarin di sini sudah sempat retest ya. Di sini sudah sempat retest dimana dia menyentuh harga 1470 dan kemudian dia lanjut turun, dan di sini sudah mulai ada upaya ingin ngejebol ke atas ya, atau ingin naik ke atas, tapi ternyata kembali reject lagi atau kempes lagi, closingnya di harga 1460. Oke, jadi untuk saran saya untuk yang belum masuk di saham Bridge ini, kita tunggu aja dia berhasil nge-break out lagi area sini dan kemudian berhasil mengejebol MA50 nya ini aja. Kalau disumpama harganya sudah berada di atas MA50 nya, ada kemungkinan itu adalah indikasi awal saham ini akan atau sudah akan bergerak reversal. Kalau kita lihat dari pola sebelumnya, oke di sini ya. Kalau kita lihat dari pola sebelumnya, ketika dia di sini turun dan kemudian dia di sini sudah bergerak di atas garis MA50-nya, di sini adalah indikasi reversal awalnya ya, dan di sini bisa dibilang dia naik cukup banyak ya. Di sini naik cukup sekitar 39%-an sampai ke area resisten dan kemudian dia kembali turun lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kita tunggu aja saham Bridge ini lebih menarik lagi untuk kita bisa mulai entry, tapi untuk masuk saat ini masih beresiko dimana dia sedang berada di area resistennya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih punya saham Bridge ini, kita lihat aja nanti, kita batasin aja di sini mungkin ya. Oke, di sini di harga 1410, kalau seumpama harga 1410 ini kembali tembus, kita bisa keluar dulu aja. Kalau bisa kita lihat di sini 1410 itu adalah area pantulan sebelumnya, dan di sini dia masih kuat tertahan di harga 1410 ini. Tapi kalau seumpama 1410 ini dijebol lagi, dia ada kemungkinan akan lanjut ke harga 1205 ini ya, dimana itu adalah area, bisa dibilang area gap ya. Di sini sebelumnya ada gap dan kemudian di sini adalah pantulan supportnya di sini. Oke, daripada dia harus turun bisa dibilang cukup dalam lagi di sini ya, harga-harga sekitar 14%-an ya, mending kita amankan aja di sini di harga 1410 ini, kita keluar dulu aja. Oke, seperti itu ya, dimana kalau seumpama 1410 ini dijebol, berarti kemungkinan apa istilahnya, pola downtrendnya atau fase downtrendnya akan semakin kuat ya. Oke, tapi kalau seumpama dia masih bertahan di atas harga 1410 ini dan kemudian dia nanti ada indikasi naik terus atau nge-breakout garis MA50-nya, kita bisa hold dulu aja yang masih punya. Untuk yang masih punya ya, hold dulu aja, dimana dia sudah memberikan indikasi awal dia sudah akan bergerak reversal atau dia akan memulai fase uptrendnya, dan kita lihat apakah dia mampu ngejebol MA200-nya atau enggak. Kalau seumpama MA200-nya dijebol juga atau ditembus juga, berarti akan lebih menarik lagi ya. Oke, seperti itu. Kita tunggu aja untuk fase uptrendnya atau fase reversalnya dari saham Bridge ini ya, ataukah dia akan lanjut turun lagi sampai ke lower selanjutnya. Selanjutnya ada saham BSSR. Nah, untuk BSSR ini bisa dibilang kemarin ada pantulan ya, dimana di sini pantulannya adalah naik sekitar 1,41% dan closingnya kemarin di harga 3.600 dengan volume bisa dibilang ya masih kurang kuat ya, dimana di sini bisa dibilang masih lebih besar dengan volume penurunan atau rejection sebelumnya di sini. Tapi kita juga ada kesempatan kalau kita masuk, dimana di sini ada kemungkinan dia akan retest ke area sini ya, dimana dia akan meretest area support yang sebelumnya ditembus di sini untuk menjadikan area resisten sebelumnya aja, seperti itu ya. Jadi kalau support di breakdown, maka support akan berfungsi menjadi area resisten selanjutnya. Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Ini kita batasin aja untuk batasan cut loss kita mungkin di sini ya. Di sini kita buat area. Nah, misal kita masuk di sini di harga 3.600 dan batasan cut loss kita buat aja satu tick aja di bawah area sini dan resisten kita di sini. Oke. Jadi untuk BSSR ini kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 3.600 dengan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 3.470 dengan persentase cut loss kita adalah 3,61% dan resisten kita di area
support sebelumnya atau di area resisten sebelumnya di harga 3.940 dengan persentase yang akan kita dapat adalah 9,44%. Oke, seperti itu ya. Tentunya kita harus peka ya di area resisten ini. Kalau seumpama resisten ini di breakout atau dia berada atau berhasil bertahan di atas harga 4.000, kita bisa hold dulu, dimana dia berarti akan berhasil berarti akan nge-breakout kembali area resistennya dan otomatis akan berada di atas MA50 kembali. Tetapi kalau seumpama di sini dia nggak berhasil breakout atau nggak berhasil breakout bertahan di harga 4.000-an, ada kemungkinan di sini adalah seperti pola yang saya prediksi sebelumnya, di mana di situ adalah pola retestnya untuk menjadikan area support yang ditembus akan menjadi area resisten selanjutnya dan kemudian dia akan lanjut bergerak turun. Dan di sini juga bisa dibilang berbahaya ya untuk saham BSSR ini. Di sini kalau kita lihat di sini terbentuk pola top pertamanya ya di sini, dan kemudian di sini terbentuk pola double top juga. Cuman di sini belum valid ya selagi dia belum menembus area ini ya, atau sebelum menembus harga 2.680-nya. Tapi kalau seumpama harga 2.680 ini ditembus juga, berarti dia sudah valid terbentuk pola double top, di mana double top terbentuk dan kemudian neckline-nya atau support yang ditembus, berarti dia akan membentuk pola downtrendnya yang baru ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke harga-harga seribuan ini mungkin. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saat ini sendiri BSSR ini masih bisa kita masuk dengan target kita adalah di area resistennya. Oke, di harga 3.940. Dan untuk kalian yang masih punya saham BSSR ini dan masih hold ya, kita masih punya harapan juga ya di garis MA 200-nya ini, dimana MA 200-nya adalah di harga 3.223 ya. Selagi MA 200-nya belum ditembus, kita masih aman. Jadi trennya masih bergerak uptrend. Dimana kalau kita lihat dari pola sebelumnya, ketika dia di sini turun dari MA 50-nya, dia masih tertahan di MA 200-nya dan kemudian kembali naik lagi. Jadi kita masih ada harapan di MA 200-nya yang garis merah ini. Jadi, tapi kalau seumpama MA 200-nya ditembus juga, kita masih punya harapan lagi di harga ini ya, di harga 2.680. Oke, berarti kalau 2.680 ditembus juga, berarti otomatis akan sudah terbentuk pola dead cross ya, dimana garis MA 50 sudah memotong garis MA 200-nya. Oke, seperti itu ya. Tapi terserah kalian, tentukan pilihan kalian mau keluar di mana. Mau keluar di EMA 200-nya atau keluar di harga atau kalau sudah dia menjebol harga 2.680-nya dari saham BSSR ini. Untuk yang masih punya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham nasi. Oke, saham nasi ini sebenarnya bisa kita lihat masih bergerak downtrend ya, dimana di sini dia sudah apa istilahnya, walaupun dia sudah ngejebol area resisten trend downtrendnya ini, garis birunya ini ya. Di sini adalah resisten awalnya dan kemudian di sini saya hubungkan adalah resisten keduanya, dan kemudian di sini dia sudah berhasil breakout atau berhasil bergerak di atas resisten trend downtrendnya ini. Oke. Tapi di sini kemarin dia sudah mulai ada upaya ya, dimana dia akan atau sudah hampir bergerak di atas garis MA50-nya, tetapi dia ternyata closingnya berada di bawah garis MA50-nya kembali, di mana MA50-nya adalah di harga 315 dan kemudian dia kemarin closing di harga 312-nya. Oke. Tetapi di sini dia masih bisa dibilang masih aman ya, di mana dia masih berada di atas area ini, di mana ini adalah area support sebelumnya di sini. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ada, saya buatkan sini, saya hapus aja dulu biar nggak terlalu rame ya, karena support resisten itu kita buat sesimpel mungkin aja. Oke, seperti ini. Dan kemudian di sini saya buatkan jalurnya. Jadi di sini adalah jalurnya, di mana di sini adalah fase uptrendnya. Jadi selagi dia masih berada di atas area sini dan di atas area ini, area support ini, berarti masih aman. Jadi untuk kalian yang mau masuk ke saham nasi ini bisa dibilang sudah bisa masuk ya. Oke, sudah bisa masuk. Di sini saya hapus saja karena sudah dilewatin. Dan kemudian kita akan lihat di mana dia risk rewardnya. Coba kita lihat di sini, kita lihat dia closingnya di harga 312 dan batasan cut loss kita adalah satu tick aja di bawah area sini. Misal di harga 290 dengan presentasi 7,05%, dan untuk resisten pertama kita mungkin di sini ya, di area resisten ini di harga 364 dengan presentasi 16,67%. Oke, berarti sudah mulai menarik ya untuk saham nasi ini, di mana dia sudah bergerak, ada indikasi bergerak reversal. Kita tinggal tunggu aja apakah dia nanti berhasil naik atau berhasil bertahan di atas harga MA50-nya atau ternyata dia akan ngejebol lagi area sini ya, ngejebol lagi harga 294-nya. Tapi kalau seumpama dia masih
tahan di atas harga 294 ya, berarti masih aman untuk kita bisa hold dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten tertinggi selanjutnya di harga 416 ini ya, dengan presentasi 33,33%. Oke, untuk kalian yang masih punya, kita udah ada harapan ya, mungkin kemarin yang nyangkut di saham nasi kita sudah mulai ada harapan atau sudah mulai ada angin segar dari saham nasi ini, dimana dia sudah memberikan kode bahwa dia akan ada indikasi reversalnya atau pullbacknya dari fase downtrendnya ke fase uptrendnya ya. Oke, seperti itu ya. Tentunya kita bisa batasi kalau seumpama dia ngejebol harga 294 ini, kita bisa keluar dulu aja ya. Jadi ada kemungkinan fase pullbacknya akan gagal ya, akan batal ya. Oke, tapi kalau masih mau hold terus juga nggak masalah, terserah ya. Tapi saya akan memberikan pilihan atau memberikan pandangannya aja. Oke, jadi untuk kalian yang masih yang belum punya, kita bisa mulai cicil masuk ya di saham ini, dimana batasan cut loss kita juga masih dibilang masih di bawah 10% ya, jadi sekitar 7,05%, dan resisten kita juga terdekatnya sudah bisa dibilang cukup bagus, dimana sudah di atas 10% atau bisa dibilang di persentasenya adalah 15,38% dari saham nasi ini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham LAK. Nah, saham LAK ini kalau bisa kita lihat di sini dia masih atau udah terkonfirmasi ya, dimana di sini ya saya akan memberikan contoh aja. Oke, di sini ada di saham LAK ini saya akan memberikan contoh di mana saham itu akan sudah mulai bergerak downtrend ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ketika dia di sini bergerak uptrend, di mana candle-candle berada di atas garis MA50-nya dan kemudian bertahan kuat, dan kemudian di sini menyentuh MA50-nya kembali. Di sini kembali menyentuh MA50 dan kemudian dia naik sekitar berapa persen ini? Di candle yang ini dia naik sekitar 24% atau bisa dibilang arah ya, dan kemudian di sini ketika dia harusnya menyentuh MA50 ini kembali naik lagi, ternyata dia ngejebol atau bisa dibilang di sini ARB. Nah, di sini adalah kode awalnya di mana saham itu sudah memberikan kode kepada kita di mana dia akan memulai fase downtrendnya. Ini adalah kode awalnya di mana dia ngejebol MA50-nya. Nah, kita tinggal tunggu aja kode keduanya, apakah dia ngejebol MA200-nya atau enggak. Tapi kalau semua dia masih bertahan di MA200-nya, berarti saham ini masih aman atau tren uptrendnya masih terkonfirmasi ya. Jadi belum ada konfirmasi keduanya. Oke, kita lihat di sini. Ternyata di sini dia kembali mantul ya. Ketika dia menyentuh MA200-nya, dia kembali mantul lagi. Berarti bisa dibilang masih aman, trennya masih terjaga, dia masih bergerak uptrend ya. Oke, kemudian dia lanjut naik. Dan di sini dia ternyata kembali naik lagi berada di atas garis MA50-nya. Berarti trennya akan kembali ya, akan kembali. Di sini dia sudah berhasil kuat menjebol MA50-nya kembali. Oke, seperti itu. Berarti dia bisa dibilang kembali ke jalur uptrendnya lagi ya. Oke, ternyata di sini akhirnya dia nggak kuat ya, dimana dia harusnya di sini ketika dia naik dan kemudian menyentuh MA50-nya, dia kembali harusnya kembali naik lagi ya. Tapi ternyata di sini dia ngejebol lagi, berarti dia memberikan dimana di sini berarti sinyal awalnya di sini nggak valid ya, atau bisa dibilang di sini dia sudah turun dan kemudian di sini dia masih tertahan di MA200-nya, dan kemudian di sini bisa dibilang dia kembali memberi tahu kita bahwa oh, saya nggak jadi bergerak downtrend ya, tapi saya sudah berada di atas MA50 kembali, di mana dia akan kembali ke track uptrendnya atau kembali ke jalur uptrendnya. Tapi ternyata di sini dia memberitahu kita lagi bahwa oh, aku nggak jadilah bergerak uptrend, aku akan ngejebol MA50 yang kembali. Oke, berarti di sini dia memberikan kode ulang lagi, kode awal lagi kepada kita bahwa dia sudah memberikan sinyal kepada kita bahwa dia sudah bergerak atau akan bergerak downtrend ya. Oke, di sini kita lihat di MA200-nya, kalau sama seperti pola sebelumnya di MA200-nya dia akan tetap bertahan di MA200 yang kemudian kembali naik ya. Oke, ternyata di sini dia masih tertahan di MA200-nya. Nah, kemudian di sini ternyata di candle yang merah ini di tanggal 22 Maret kemarin ternyata dia sudah memberikan kode keduanya bahwa dia sudah memberitahu kita bahwa aku akan bergerak downtrend loh, dimana di sini saya sudah memberikan kode yang keduanya. Oke, kita lihat lagi. Ternyata benar lanjut turun.
Nah, di sini adalah kode ketiganya di mana MA50 memotong ke bawah garis MA200-nya, itu adalah kode ketiganya di mana saham itu berarti sudah valid akan bergerak downtrend ya. Kode pertama garis harga menjebol MA50, kode keduanya harga ngejebol MA200, dan kode ketiganya terbentuk pola dead cross ya, di mana garis MA50 memotong ke bawah garis MA200-nya. Oke, berarti saham ini bisa dibilang saham LAK ini saat ini sedang di fase downtrendnya ya. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk saham LAK ini saat ini fasenya adalah fase downtrend, dan kemudian kita lihat untuk risk rewardnya sendiri, coba kita lihat. Oke, kita akan cari support-supportnya. Oke, mungkin di sini aja saya buatkan support. Saya bungkus area ini ya, dimana di sini ketika ini ada pantulan ya, ketika dia menyentuh area sini dan kemudian dia lanjut naik, dan kemudian di sini kalau kita lihat untuk yang belum masuk, kalau kita lihat dari risk rewardnya apakah bisa. Oke, dan resisten kita di tertinggi sebelumnya aja ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi untuk yang belum punya saham LAK ini dan ingin masuk ke saham LAK ini, mungkin bisa masuk ya, masih ada kesempatan masuk di harga 218, di mana di sini sudah terbentuk candle pantulan juga ketika dia menyentuh area supportnya ini. Nah, dengan batasan cut loss kita juga masih di bawah 10%. Jadi cut loss kita adalah di harga 200 dengan persentase cut loss kita adalah 8,26%, dan untuk target take profit kita adalah di harga 254, di mana itu adalah area tertinggi sebelumnya dengan persentase 16,51%. Berarti ada kesempatan ya untuk yang belum masuk. Tentunya saya ingatkan kembali, saham ini sudah bergerak downtrend, jadi amankan profit. Kalau sudah dapat profit jangan di hold, kita jual aja dulu dan kita lihat dia terbentuk pola reversal, baru kita bisa hold-holdan ya, jadi bisa tahan-tahanan. Tapi kalau seumpama dia masih bergerak downtrend seperti ini, kalau sudah cuan ya udah bungkus aja cuannya, daripada dia kembali turun dan kemudian ngejebol area supportnya membentuk lower yang baru ya. Oke, seperti itu untuk yang sebelum punya ya, untuk yang belum punya. Jadi untuk kalian yang sudah punya saham ini dan kemudian kemarin belum sempat keluar atau belum sempat loncat di area-area ini, oke, mungkin ini kesempatan kita ya, dimana kalau seumpama nanti dia berhasil atau ngejebol harga 202 atau menyentuh harga 200, kita bisa keluar dulu aja ya, dimana berarti supportnya ini adalah yang dimana adalah pantulan sebelumnya sudah dijebol atau ditembus, berarti dia akan mencari lower yang baru atau mencari support yang baru. Jadi amankan aja aset yang masih kita punya, dibandingkan dia harus bergerak turun sampai ke harga-harga mungkin harga seratusan ya mungkin ya. Kayak seperti itu ya untuk saham LAK ini. Selanjutnya ada saham GZCO. Oke, untuk GZCO ini sendiri saham ini masih bergerak uptrend ya, dimana walaupun kemarin minus 1,92%, tapi dia tetap masih berada di jalurnya ya, berarti masih aman. Dan untuk kalian yang masih punya, kita masih tetap bisa hold, dimana masih ada target resisten kita adalah di harga 248 ya, jadi masih aman. Dan untuk batasan cut loss kita juga saya harapkan masih sama ya, di MA50 nya aja atau di harga 166. Jadi kalau sumpah dia ngejebol harga 166, kita bisa keluar dulu aja, atau di support trendline uptrendnya ini, tapi nanggung ya, jadi bisa maksimal aja, kita maksimalkan aja di harga 166. Selagi dia masih berada di harga 166 dan belum ngejebol harga 166, kita masih bisa hold terus. Tapi kalau 166 dijebol, kita bisa keluar dulu aja, dimana untuk awalnya berarti di situ kalau 166 dijebol berarti dia sudah ngejebol MA50-nya juga ya. Tapi selagi masih berada di area situ atau masih berada di atas harga 166, berarti masih aman untuk yang masih punya. Tapi kalau yang belum punya saham ini, kalau mau masuk sekarang, secara risk rewardnya bisa dibilang kurang bagus ya, atau kurang menarik ya, dimana kalau kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 19,61%, dan bisa dibilang risk rewardnya 1:1 ya. Kalau saham ini kalau kita masuk dan dia bergerak naik, kita dapat sekitar 19,61%. Tapi ternyata kalau kita masuk di harga closing kemarin, di harga 204 kemarin, dan ternyata kita harus cut loss atau dia bergerak turun dan kita harus cut loss, kita harus merelakan juga sekitar 19,61%. Berarti bisa dibilang ini untung-untungan ya. Jadi kalau dia bergerak naik, kita dapat 19,61%, tapi kalau sumpah dia turun dan kemudian kita harus cut loss, kita juga harus merelakan kehilangan 19,61%. Oke, jadi saran saya ini bisa kita kombinasikan nanti dengan
dengan bid offernya. Jadi kalau sumpah nanti bid offernya kuat, jadi bidnya lebih tebal atau permintaan belinya lebih tebal dibandingkan dengan offer penawaran jualnya, kita bisa mulai cicil masuk, dimana target kita masih ada di harga 244. Tapi kalau sumpama nanti offernya atau penawaran jualnya, jadi orang yang antri jual itu tebal-tebal, jadi ada kemungkinan di sini sudah mulai ada profit taking kembali, atau bisa dibilang orang akan jualan kembali. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali, harganya akan kembali turun ke area-area sini ya, misal di harga 178-an atau di harga 200-an ya. Kalau di harga 184-an ini ya, dimana itu adalah area support trend uptrendnya. Seperti itu. Jadi untuk kalian yang masih belum punya, kita bisa pantau aja apakah dia nanti kuat dari sisi bid offernya atau enggak. Kalau kuat dari bidnya, kita bisa mulai cicil masuk dengan harapan kita di harga 244 untuk target resistennya ya. Tapi kalau seumpama nanti ternyata tekanan jualnya tinggi, ya udah kita pantau aja kemana dia penurunannya, apakah dia akan sampai ke area supportnya ini atau malah ke harga MA50 ini di harga 176-an ya. Seperti itu ya. Dan untuk kalian masih punya, masih tetap aman walaupun dia sekarang atau turun, kita masih aman untuk tetap hold saham ini, dimana saham ini sedang atau masih berada di jalurnya atau masih bisa dibilang masih bergerak uptrend ya. Untuk kalian yang masih belum punya, kita bisa sabar. Kalau mau masuk sekarang ya resikonya 1:1, atau ternyata kita nunggu turun tapi ternyata dia nggak turun, kita bisa buy on breakout di atas sini. Jadi kita tunggu dia ngejebol area resisten atau area tertinggi sebelumnya. Misal kita masuk di harga 250 dengan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 242 dengan presentasi 3,21%, dan resisten selanjutnya ini nggak ada ya. Kita akan menggunakan bantuan dari Fibonacci ekstensi. Kita tarik dari swing low nya sini, kita tarik ke swing high nya, dan kemudian kita tarik lagi sini. Berarti target selanjutnya adalah di harga 296 dengan presentasi 18,47% kalau kita buy on breakoutnya di harga 250 ya untuk saham GZCO ini. Seperti itu ya untuk saham GZCO. Selanjutnya ada saham PTBA. PTBA di sini kemarin kan dia reject ya, sebenarnya PTBA ini baru aja saya berikan analisisnya di tanggal 27 kemarin, tapi ternyata emang lagi rame-ramenya. Dan kemudian di sini juga kemarin saya lupa juga menganalisis, di mana di sini ada ex date-nya di tanggal 6 ya, di tanggal 6 Juni nanti ya, dimana bisa dibilang cukup jumbo ya untuk pembagian dividen dari saham PTBA kali ini. Nah, di sini kita akan lihat, di mana di sini kemarin dia terbentuk candle doji di sini. Dan kemudian di sini untuk mungkin ini saya hapus aja, mungkin di harga 4260 ini saya hapus aja. Dimana bisa dibilang ini emang ini adalah area resisten sebelumnya, cuman di sini akan membuat kita kacau ya. Karena jaraknya antara resisten yang ini, resisten ini dengan ini itu bisa dibilang cukup dekat ya, cuman sekitar 5% aja. Jadi ini saya hapus aja. Nah, jadi kita akan tunggu aja untuk saham PTBA ini. Untuk kalian yang masih punya saham ini, kita masih bisa hold terus sampai dia, selagi dia belum menembus MA50-nya. MA50-nya saat ini adalah berada di harga 3.664. Berarti selagi dia masih berada di MA50-nya, berarti masih aman ya. Jadi trennya masih bergerak uptrend ya. Ini saya hapus aja dulu. Sekarang kita fokus di MA50-nya aja, di mana saham ini sedang bergerak uptrend. Garis MA50 berada di atas garis MA200 dan candle-candlenya solid berada di atas garis MA50-nya. Jadi di sini kalau kalian di sini kan come date-nya di tanggal 3 ya. Jadi kalau come date tanggal 3, jadi kalau kita beli di tanggal 3 atau sebelum tanggal 3 dan kemudian kita kita jualannya di tanggal 6, berarti kita akan berhak mendapatkan dividen dari saham PTBA ini kalau memang kita mengincar dividennya. Jadi kalau bisa kita lihat dari saham PTBA ini sendiri, ketika dari pola-pola sebelumnya, ketika dia di masa exit-nya, dia bisa dibilang penurunannya cukup lumayan juga ya. Jadi sama seperti saham MPMX ya. Ketika MPMX ketika bagi dividen atau di masa exit-nya, dia bisa dibilang anjlok belasan persen ya. Di sini dia turun sampai sekitar 19%-an ya di sini. Dan kemudian kalau sebelumnya juga di sini di ex date yang ini di tanggal 19 Juni ini dia turun sampai hampir menyentuh sekitar 20%-an ya. Jadi seperti itu. Tapi di sini kalau bisa kita lihat, di sini adalah fasenya fase downtrend ya, dimana ketika dia masa come date dan ex date-nya, dia di sini fasenya masih downtrend. Dan di sini juga di fase downtrendnya juga di sini di tanggal berapa ini, tanggal
14 April ya. Di sini juga fase downtrend, tapi di sini dia didukung saat ini fasenya sedang uptrend, walaupun dia ambrol sekalipun mungkin dia masih tertahan atau tetap di jalurnya atau masih berada di atas garis MA50. Tapi kalau sumpama nanti ternyata di masa exit-nya kita dia ngejebol MA50-nya, ya udah kita bisa keluar dulu aja. Berarti di situ dia sudah mengindikasikan atau memberikan sinyal kepada kita dia akan bergerak downtrend di mana dia sudah ngejebol MA50-nya. Tapi kalau sumpama dia di masa exit-nya nanti kita nggak sempat jualan atau bisa dibilang nanti kita kekunci jadi telat ya, misal di masa exit nanti di tanggal 6 Juni nanti dia ternyata langsung ARB dan kita nggak bisa jualan, kita masih tenang ya, masih bisa tenang karena dia ada kemungkinan masih berada di atas garis MA50 nya. Tetapi ternyata kalau sempat nanti ARB-nya sudah di bawah MA50-nya, berarti di situ bisa dibilang sudah agak was-was aja. Jadi siap-siap aja untuk kita mulai jualan dulu, di mana dia ada kemungkinan nanti akan lanjut bergerak turun ya. Oke, seperti itu ya untuk saham PTBA ini. Jadi untuk kalian yang masih punya, kita masih bisa hold terus sampai di masa exit-nya ataupun kita masih mau hold terus sampai melewati masa exit-nya selagi dia masih berada di atas MA50-nya, masih aman. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham PTBA ini, kalau mau masuk sekarang kita pantau aja nanti ya, mungkin kita pantau aja nanti apakah dia akan berhasil breakout dari harga 4.510 ini ataukah dia lanjut turun. Jadi bisa, kalau supaya dia lanjut turun, kita bisa beli aja atau nawar di harga-harga yang bisa lebih murah lagi dari harga saat ini. Jadi kalau nanti dia turun, kita bisa mulai cicil masuk ya, cuma cicil masuk, berarti dia ada harganya, bisa dibilang kita dapat harga lebih murah dari saat ini. Kenapa enggak ya, kalau kita bisa beli di harga lebih murah, kenapa kita beli di harga yang mahal ya. Tapi kalau seumpama dia nanti lanjut naik atau ngejebol harga 4.510, kita bisa beli juga ya, dimana dia berarti sudah nge-breakout area resisten ya, berarti resisten ini akan berubah menjadi area support selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk belum punya, kita bisa tunggu apakah nanti dia breakout, apakah dia reject. Kalau dia reject, kita bisa mulai cicil masuk juga, berarti kita dapat harga-harga diskon ya, dimana sebentar lagi dia masa come date dan ada pembagian dividen di tanggal ex-date-nya di tanggal 6 Juni nanti ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang masih punya, kita bisa aman, masih tenangkan aja pikiran, dimana saham ini masih sangat-sangat bagus, dimana prospek kedepannya dia masih akan bergerak uptrend ya, walaupun dia nanti di masa exit-nya dia ada penurunan, tapi selagi masih berada di MA50 nya, dia masih tetap berada di jalur uptrendnya ya. Oke, seperti itu aja untuk analisis kali ini. Jadi lumayan banyak. Sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau yang masih perlu ada atau masih ada yang perlu kita diskusikan ya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.